Hai, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit foto menggunakan Photoshop dengan teknik editing yang terlihat natural dan terlihat lebih fresh fotonya. Di sini aku menggunakan Photoshop CC 2015 dan untuk kamu di rumah yang mungkin menggunakan Photoshop versi yang berbeda, tidak masalah. Kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya karena akan sama saja. Aku sudah menyiapkan salah satu karyaku. Ini adalah foto yang aku ambil tahun lalu pada saat hunting bersama teman-teman fotografer yang ada di Bengkulu, dan kita akan jadikan bahan untuk project editing kita kali ini. Filenya sudah masuk di Photoshop dan di sini sudah ada layer background. Pertama-tama kita harus menggandakan dulu atau mengcopy layernya, jadikan dua layer. Caranya tekan Ctrl J atau Command J. Oke, setelah terbagi menjadi dua layer, kita akan kerja di layer yang pertama. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah mengkoreksi bagian foto yang terlihat kurang baik, jadi harus kita perbaiki ya. Contohnya mungkin kita bisa ke bagian rambut. Di sini kalian bisa lihat rambut modelnya terlihat acak-acakan ya, jadi kalian perlu zoom dulu fotonya. Kemudian kalian lihat bagian rambut atau mungkin bagian-bagian lain yang mungkin bisa diperbaiki. Nah, untuk merapikan bagian rambut, ini kita bisa menggunakan salah satunya ada tools stem di sini. Kalian bisa pilih ya, atau kalian tinggal klik tombol S. Sini kalian bisa gunakan tools stem. Caranya kalian pilih dulu objek untuk kalian stem, tekan Alt, kemudian kalian pilih di bagian sini, di bagian luar dari objek. Baru kalian gesek ke bagian rambut ini supaya rambutnya tertutup. Nah, stem ini ada opacity di bagian atas. Ini mulai dari 100 sampai dengan 1. Untuk kali ini kita coba gunakan langsung 100% karena biar mempermudah langkah-langkahnya. Atau mungkin buat kalian yang mau lebih detail, lebih rapi, itu kalian bisa mulai di opacity 20%, tapi ya pengerjaannya sedikit lebih lama. Sini aku coba dasarnya saja, kita gunakan yang 100%, kita rapikan rambutnya seperti ini. Lihat bagian rambut yang terlihat kusut, kemudian kalian rapikan. Oke, seperti ini. Dan coba dicek lagi, ada beberapa bagian mungkin yang kurang rapi seperti ini. Saya hapus di sini. Yang di bagian bawah. Oke. Nah, kalau bagian rambutnya sudah terlihat rapi, kita menuju ke bagian muka. Di sini kalian lihat ada satu helai rambut yang bisa dibilang melintang. Cara menghilangkannya, kalian bisa memilih tools di bagian sini. Kalian pilih patch tool. Nah, patch tool ini bisa juga digunakan untuk menghilangkan bagian noda-noda di wajah, mungkin seperti jerawat atau flek-flek hitam. Jadi kita akan menghilangkan selai rambut ini. Caranya gampang. Kalian cukup lingkari rambut ini ya. Kemudian setelah terlingkari, tinggal drag, kemudian tarik ke bagian yang mulus. Kemudian lepas dan lihat rambutnya sudah hilang. Begitupun sebaliknya untuk bagian jerawat mungkin atau ada noda-noda atau flek di bagian muka, kalian juga bisa menghilangkannya dengan menggunakan patch tool seperti ini. Oke, kalian lingkari, kemudian kalian drag ke bagian yang mulus yang tidak ada noda. Dengan begitu nanti otomatis kulitnya ini akan tercopy dengan sendirinya. Oke. Untuk lebih detailnya itu kalian bisa lebih zoom lagi ya. Di sini aku cuma memperlihatkan basicnya saja. Jadi nanti kalian bisa kembangin di rumah. Oke, seperti itu. Kayak udah sedikit lebih bersih. Kita lihat. Oke, kita zoom lagi pelan-pelan. Nah, oke, kayak gini. Rambutnya udah rapi, tidak kusut lagi. Lihat, before, after, before, after. Oke, sedikit lebih rapi. Dan selanjutnya yang kita perbaiki adalah mungkin kita lihat di bagian bahu. Ini agak sedikit menggembung ya, agak sedikit berotot. Jadi kita coba bikin sedikit lebih langsing. Nah, ini juga cara supaya kamu nanti yang pengen terlihat lebih langsing, kamu bisa pakai menu ini. Jadi kalian pilih filter, kemudian cari liquify, kemudian klik. Nah, di sini kalian akan dapetin liquify. Liquify ini digunakan untuk ya memperkecil atau memperbesar ya objek. Cara seperti ini, kalian zoom ke bagian yang kalian ingin kecilkan. Karena kita akan mengecilkan bagian bahu, jadi kita coba zoom ke dekat bagian bahu. Sini, kalian pilih
yang bagian pojok kiri ada forward warp tool atau tekan W, dan untuk size-nya kita kecilkan saja pakai kita pakai sekitar 500 deh. Oh, kebesaran. Sekitar 200 ya. Nah, ini. Pakai sekitar 200, kemudian klik dan tinggal geser pelan-pelan, jangan terlalu kenceng karena takutnya nanti penyot ya. Nggak rata, takutnya nggak rata aja gitu ya. Kelihatan kalau itu dikecilin, nggak alami. Nah, ini kayak gini. Ikutin alur bentuk tubuhnya supaya terlihat lebih slim. Dan kita cek di bagian kiri juga kita kecilin sedikit supaya lebih cantik modelnya. Oke. Ya seperti itu. Kalian bisa aplikasikan, nanti mungkin kalian punya foto teman kalian yang agak bongsor badannya, bisa kalian langsingin gitu ya pakai fitur dari Liquify ini. Kemudian kalau udah selesai, klik OK. Dan taram, ya ini udah langsing. Kita lihat after, before, after, before. Oke, sudah seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai ke proses pewarnaan karena ini objeknya sudah terlihat lebih rapi ya. Sekarang kita start mulai untuk di bagian warna. Karena di sini foto kita lihat agak sedikit lebih kuning, makanya kita coba untuk bikin fotonya sedikit lebih dingin gitu ya. Caranya kalian pilih di bagian bawah itu ada adjustment layer. Kemudian kalian pilih color balance. Nah, di sini kita pilih midtones ya. Ini untuk menghangatkan gambarnya atau merubah gambarnya yang tadi kekuningan kita coba ke biruan ya. Caranya science-nya kita coba turunkan ke bagian 10, kemudian yellow-nya kita coba tambahin, geser ke arah biru sekitar 15. Ini fotonya sudah sedikit lebih biru ya, lebih dingin dari yang tadi. Oke, color balance sudah. Berikutnya biar lebih natural, biar lebih tajam, kita pakai kembali di adjustment layer, kita pilih curve. Nah, di curve ini untuk mempertajam foto ini caranya gampang. Kalian pilih bagian tengah. Sebenarnya ini kalau dinaikin ini fotonya bisa lebih terang, kalau diturunin ke bawah fotonya jadi gelap. Nah, kita coba naikin sedikit aja. Oke, bagian sini, dan kemudian klik lagi di bagian bawah di sini dan tarik ke bawah, teman-teman. Nah, seperti itu fotonya akan lebih tajam ya, terlihat lebih tajam, lebih kontras dan lebih padat gitu gambarnya. Nah, berikutnya kita coba pewarnaan di bagian background. Ini kan ada daun ya, daunnya warna kekuningan, kemudian ada hijau kegelapan gitu. Kita bikin supaya warnanya jauh lebih menarik ya. Caranya sama, pilih adjustment layer, kemudian pilih selective color. Sini kita coba pilih yang pertama warna hijau, green ya. Nah, ini kalian tinggal atur aja sih sebenarnya, tinggal kalian geser-geser aja. Sini aku kayaknya bikin lebih gelap aja warna hijaunya. Oke, kayak gitu. Blacknya aku tambahin sedikit. Ya. Kemudian aku pindah ke warna kuning. Oke, kuningnya kita coba naikin lagi sayangnya biar modelnya nggak terlalu pucat. Terus hitamnya kita tambahin sedikit aja bagian di 5 ya. Oke, kayak gitu. Tutup, kemudian lihat ini after, before. Sudah sedikit ada perubahan. Berikutnya untuk membuat dimensi, tentu kita memerlukan yang namanya vignette ya. Untuk bikin vignette sih sebenarnya banyak cara, cuman kalau aku kebiasaannya sih pakai curve juga. Pilih adjustment layer, kemudian pilih curve kembali, dan ya di bagian sini aku gelapin fotonya. Klik di bagian tengah, kemudian diturunkan buat fotonya jadi gelap lagi. Oke, sudah gelap kayak gitu. Kemudian kita lakukan proses yang namanya masking. Karena di sini kotaknya berwarna putih, teman-teman. Jadi pastikan juga di bagian kiri sini kotak putih ini ada di bagian bawah. Kalau sekarang kan kotak putihnya ada di atas. Sekarang kita turunin ke bawah. Caranya kalian klik di sini. Nah, kotak putihnya pindah ke arah bawah. Kalau udah seperti ini, baru kita bisa melakukan masking. Kalau misalnya kotak putihnya di atas, maskingnya nggak bisa berjalan. Karena di sini kotaknya berwarna putih. Udah di bawah, kemudian pilih brush, oke, atau tekan tombol B untuk jalan pintasnya. Kalian perbesar kursornya. Dan di sini opacity-nya kita atur ya sekitar 15% aja, nggak usah 100% karena nanti terlalu drastis maskingnya. Tinggal kalian gesek dengan gerakan melingkar, pelan-pelan aja buat dimensi di bagian model ya,
supaya terlihat vignette-nya gitu ya. Jadi nanti gambarnya itu di bagian objek modelnya ini lebih terang daripada pinggir-pinggirnya gitu. Oke, sudah, kita lihat dulu after, before, dan selanjutnya kita coba gabungkan dulu adjustment layernya. Caranya klik di atas, kemudian tekan shift dan klik di bagian paling bawah dan tekan Ctrl G atau Command G. Oke, ini udah bergabung adjustment layernya di satu folder. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya kayak gini. Itu kalian tinggal tekan Ctrl, Alt, Shift, dan E. Nah, nanti foto ini akan tergabung sendirinya dan langsung naik ke bagian atas. Jadi ini layer otomatis udah layer yang ini ya, layer yang sudah selesai diedit gitu ya. Oke, bisa lihat perbandingannya. Nah, seperti itu. Jadi kalian udah punya foto, tapi di sini kalian masih ada simpanan untuk langkah-langkah yang kalian lakukan tadi. Langkah terakhir teman-teman adalah mempertajam fotonya. Sekarang kita lihat ini sebenarnya fotonya udah lumayan tajam ya, tapi biar lebih tajam lagi ada caranya. Kalian tinggal pilih filter kembali ya. Kemudian kalian pilih sharpen dan pilih unsharp mask. Klik. Dan nah, ini kalian lihat. Di sini ada pilihan amount dan ada radius. Nah, kalau biasanya itu aku pakai settingan yang kayak gini, 2,5 pixel dan amountnya itu 75. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini modelnya jadi lebih tajam loh. Oke, lihat. Dan sini kita lihat previewnya, lihat. Oke, bisa lihat modelnya lebih tajam dari sebelumnya. Cukup 75%, radiusnya 2,5 dan tekan OK. Fotonya berubah jauh lebih tajam dari sebelumnya. Untuk perbandingan bisa kita lihat jauh lebih tajam. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, kemudian komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu semua. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, saya wassalam dan sampai jumpa.